wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Kedung Kumpul dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang melalui agama Islam. Nah, budaya positif di sekolah. Kali ini akan saya seminarkan di SDN 2 Kedung Kumpul, Kecamatan Sarirejo. Tujuan pembelajarannya yaitu guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita ini kan sedang gencar-gencarnya dicanangkan yaitu profil pelajar Pancasila. Agendanya yaitu pembukaan, presentasi konsep, nanti ada tanya jawab dan diakhiri dengan refleksi. Ini materinya modul 1.4 mulai dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, ada restitusi ada 2 yaitu posisi kontrol guru dan yang terakhir segitiga restitusi. Sebelum masuk ke disiplin positif, di sini ada perubahan paradigma pembelajaran. Nah, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikannya yaitu menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Karena pada dasarnya anak itu sudah membawa kodratnya dari sejak lahir. Nah, ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi yang diubah bukan perilakunya saja, tetapi acuan kita, pandangannya. Nah, ini perubahan paradigma pembelajaran dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang asalnya realitas atau kebutuhan kita itu sama, semuanya menganggap sama. Tapi pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Begitu juga pada anak didik kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berarti itu kan mengatur. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah,
Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini menurut buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 pada halaman 470. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu self-disiplin dari dalam diri sendiri, bukan orang lain yang mengatur kita. Kita yang mewajibkan diri kita untuk sekeras-kerasnya menjadi orang yang disiplin. Tapi jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa untuk mendisiplinkan diri kita. Arti disiplin di sini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, berasal dari bahasa Latin atau yang disebut disiplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi melakukan sesuatu pada orang lain, bukan pada dirinya sendiri untuk membuat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti kalau dibilang disiplin pasti tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi tidak lagi dihargai, oh saya harus disiplin, tidak menghargai begitu. Kita hanya karena untuk patuh atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi bukan kita menghargai untuk mencapai suatu tujuan, tapi hanya berdasarkan pada kepatuhan karena merasa tidak nyaman. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Nilai kebajikan, disiplin positif, pendekatan untuk mendidik murid bertujuan untuk mengontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal untuk memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada berbagai macam. Tapi kita sedang berada pada fase di mana kita harus gencar-gencarnya mewujudkan nilai kebajikan dari profil belajar Pancasila, yaitu kalau kemarin kita bernyanyi bersama-sama, monggo kita nyanyikan lagu profil belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada 6 dari pilar-pilar profil pelajar Pancasila yang merupakan nilai kebajikan yang kita tuju. Nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Padahal sebenarnya nilai kebajikan itu banyak sekali. Ada peduli, tanggung jawab, menghargai orang lain, keselamatan, kesehatan. Nah, itu juga nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada nilai kebajikan. Coba kita isi bersama-sama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan atau nilai kebajikannya? Bisa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain.
menghargai orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, tanggung jawab bisa, komitmen, dilarang melakukan kekerasan, menghargai orang lain, dilarang menggunakan narkoba, berhubungan dengan tubuh kita, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, ya bisa, menggunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Ternyata jawabannya, nah, tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan pada peraturan yang ada di sebelahnya. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia, setiap manusia memiliki perilaku. Yang pertama, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi ini yang mendasari perilaku manusia. Nah, ada 2 konsep disiplin, yaitu konsep disiplin identitas gagal dan ada konsep disiplin identitas sukses. Nah, yang sering kita lakukan itu 2 ini. Napa mboten? Ini yang kita lakukan pada peserta didik kita kalau tidak menghukum dan memberi penghargaan. Kita bayangkan dihukum supaya anak ini patuh, supaya anak ini mau nurut. Kita memberi penghargaan supaya ada motivasi. Nah, padahal ini termasuk identitas gagal. Jadi hukuman merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Memaksa, menyakitkan. Nah, itu ternyata nih, setelah saya mempelajari ini, oh ini yang saya lakukan kepada peserta didik saya. Nah, makanya kita punya paradigma pembelajaran baru tadi, dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi hukuman itu bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Jadi anak melakukan segala sesuatunya itu hanya karena menghindari hukuman. Jadi bukan atas dasar motivasi intrinsiknya, tidak ada motivasi dari dalam diri, hanya melakukan supaya tidak dihukum. Yang kedua, penghargaan merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu imbalan benda atau peristiwa yang diinginkan. Ayo, siapa yang mau mengerjakan nanti dapat permen, nanti dapat pensil. Padahal ini termasuk identitas gagal. Anak hanya melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi setelah itu ya sudah, saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, ya tidak berkelanjutan. Saya menghindari hukuman, ya sudah, saya tidak melakukan lagi karena sudah tidak dihukum. Saya tidak melakukan lagi karena sudah mendapat penghargaan. Bagaimana dengan identitas sukses? Nah, di sini konsep disiplin identitas sukses. Ada konsekuensi, ada juga restitusi. Konsekuensi merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respon. Membutuhkan proses stimulus respon tadi. Yang kedua, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana? Contoh dari konsekuensi dan restitusi. Nah, ini kalau konsekuensi itu anak itu diberi peraturan dan akibatnya apa? Contoh, memberi PR, nanti yang tidak mengerjakan PR akan ditambah lagi. Nah, itu anak sudah sadar kalau itu konsekuensi saya tidak mengerjakan PR berarti ditambah. Mencoret-coret bangku harus dibersihkan. Konsekuensinya adalah membersihkan coretannya tadi. Nah, di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau pada konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sudah dilakukan. Restitusi merupakan pilihan. Nah, nanti kita lanjutkan di restitusi. Hukuman tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Anak akan mendendam. Mari dihukum. Saya setelah dihukum dendam, sakit hati. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Berbeda dengan restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau pada hukuman, korban mendapatkan keadilan. Pada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau pada restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Perilaku pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau pada restitusi, masalah terpecahkan. Kita lanjut ya. Nah, ini kata-kata yang sering keluar ketika menghukum, kemudian memberi konsekuensi dan restitusi. Kalau pada hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau pada yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Jadi ada aturannya. Yang pada restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi anak diberi tawaran, diberi pilihan. Nah, mode paksaan, jadi menghukum itu termasuk mode paksaan. Pada konsekuensi termasuk stimulus, respon, dan pada restitusi sudah masuk dalam teori kontrol. Kemudian mendorong anak untuk menyalahkan diri pada hukuman. Pada konsekuensi mendorong kepatuhan. Pada restitusi mendorong disiplin positif tadi. Dan kita lanjut pada materi ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh anak-anak dalam satu kelas yang mereka membuat nilai-nilai kebajikan yang harus disepakati bersama, harus diyakini bersama untuk acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam satu kelas. Kalau itu keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, abstrak. Contohnya misalnya bertanggung jawab, tertib. Kalau peraturan kan harus dilarang datang terlambat. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh dengan kata yang negatif.
dilarang itu tidak. Jadi misalnya berkata baik, kalau misalnya dengan kata negatif kan dilarang berkata kotor, kemudian dilarang datang terlambat, tapi dibuat dalam bentuk positif. Dilarang datang terlambat, bagaimana positifnya? Datang tepat waktu, kemudian bisa bertanggung jawab, kemudian tolong menolong, bergotong royong, saling tolong menolong. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau misalnya anak dalam satu kelas 20 nulis sendiri-sendiri buat keyakinan kelas yang nanti akan kita sepakati bersama, kita yakini bersama dan kita laksanakan bersama. Pasti anak akan menulis ada yang sama. Satu nulis tertib, satunya tertib, satunya bertanggung jawab, ada satu bertanggung jawab. Nanti kita rangkum jadi satu, kita cari poin-poin yang sama, ditulis satu saja. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang memang bisa dilaksanakan oleh anak-anak. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak monoton dari awal tahun. Jadi 1 tahun ini keyakinan kelasnya ini. Tidak bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Sepertinya kok sepadan sekali. Mohon kita refleks sebentar. Tepuk semangat. Nah, ini kemarin pembuatan keyakinan kelas di kelas 6. Kebetulan anak-anak ada 12 anak mendapatkan keyakinan kelas ada 10, 11. Nah, ini dapat 10. Ada mengucap salam, kemudian ada tertib, ada patuh pada guru, dermawan, tolong menolong, toleransi, datang tepat waktu, disiplin, gotong royong. Oh, ini patuh sama yang atas. Ada 9 keyakinan kelas di kelas 6. Nah, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu pasti memiliki kebutuhan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. 1. Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kebutuhan yang fisik, bersifat fisik, ada kesehatan, ada rumah, ada makanan, nah, untuk kelangsungan hidup. Dan yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan,
dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kita pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima dimanapun kita berada, apalagi di tempat kerja, karena setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang sama. Pasti kita saling menyayangi, pasti kita juga memiliki rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi merasa ingin diakui, kalau penguasaan itu merasa dirinya memiliki harga diri. Selain kebutuhan hidup tadi yang berhubungan dengan fisik, kemudian rasa diterima dan kasih sayang, dan yang ini penguasaan. Jadi didengarkan dan memiliki rasa ingin dihargai. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini pasti dibutuhkan anak-anak lari-larian. Jangan lari-lari nanti jatuh. Padahal anak itu butuh kebebasan. Jadi mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal-hal yang baru, penasaran, selalu penasaran. Kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Kok kelasnya ini? Kesenangan, kebutuhan untuk mencapai kesenangan. Kita semuanya butuh senang. Jadi memang kebutuhan dasar itu memang kita perlukan semuanya. Mulai dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini ada contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kalau Doni ditanyanya, Doni mengapa melakukan hal itu? Karena saya lapar, Bu. Nah, itu berarti termasuk Doni ini membutuhkan kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup. Tapi kalau Doni ditanya, Doni, mengapa kamu mengambil makanan temanmu? Iseng saja, Bu. Nah, kesenangan, hanya iseng mencari perhatian supaya apa tadi? Bisa tertawa. Kalau Doni melakukan hal tersebut karena dia ingin diakui kalau dia itu hebat. Saya hebat, Bu. Saya bisa mengambil makanan teman saya. Kebutuhan dasar penguasaan. Jadi kita harus tahu apa dasar dari yang dilakukan murid kita untuk melakukan sebuah kesalahan. Nah, materi yang kelima yaitu posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ini termasuk dalam restitusi. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah.
Yang ketiga teman, 4 pemantau, dan yang kelima manajer. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tidak hanya fisik saja, tapi juga verbal, ucapan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini dengan mimik yang menakutkan. Pasti anak akan merasa takut, merasa dihukum, diintimidasi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Ayo, selesaikan sekarang. Nah, itu dulu juga saya begitu. Sama ya, sebagai penghukum, supaya anak-anak itu patuh, anak-anak itu nurut, mau mengerjakan, anak-anak harus diam, duduk, diam, kerjakan. Padahal di situ kita berposisi sebagai penghukum dan tidak baik. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau berbuat begini?" Dengan mimik yang sedih, melas. Jadi muridnya itu merasa bersalah, muridnya merasa bahwa dirinya ini mengecewakan orang lain, merasa sangat salah sehingga anak menjadi rendah diri. Jadi gurunya sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, hasilnya nanti anak akan menyalahkan diri sendiri, terus menyalahkan diri sendiri. "Oh iya, kenapa tadi saya begitu? Saya membuat guru saya sedih, saya membuat orang tua saya sedih." Nah, anak akan merasa rendah diri. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi hubungannya menjadi baik, seperti teman, akrab sekali. Tetapi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini." Jadi anak itu diingatkan dengan ijazah-jazahnya. "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan." Jadi anak diposisikan seperti teman. Jadi memang terjalin hubungan baik, tapi ada hal negatifnya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu.
dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut karena merasa akrab dengan satu guru. Nggak mau Bu, saya ini dengan Bu Eni saja, saya dengan Bu Vini saja. Nah, karena merasa Bu guru tadi itu temannya, hanya Bu guru tadi yang dapat membantu, tidak dengan guru yang lain. Nah, itu adalah hal negatif dari posisi teman. Yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi ada aturan terpisah. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu yang ditanyakan pada anak ketika anak melanggar suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sanksi atau konsekuensinya apa kalau melakukan hal tersebut? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi dicatat, dilihat, karena dipantau saja yang melanggar keyakinan kelas yang mana dan konsekuensinya apa. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi tadi kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah itu seperti pada teori hukuman tadi, kalau pemantau ini lebih pada teori stimulus respon. Nah, bagaimana dengan posisi kontrol yang kelima? Posisi kelima yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, kesalahan yang telah dibuat. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jadi menanyakan kembali keyakinan kelas apa yang sudah dibuat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini sudah pada teori kontrol. Jadi posisi yang kelima ini adalah sudah pada teori kontrol. Jadi menurut jenengan, mana posisi yang paling baik yang kita ambil sebagai guru ketika menghadapi anak-anak yang melanggar suatu keyakinan kelas? Dari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Jadi kalau penghukum, anak merasa tersakiti hasilnya nanti. Kalau pada posisi yang kedua, membuat rasa bersalah, anak akan merasa rendah diri. Anak merasa bersalah, anak akan merasa mengecewakan orang lain. Pada posisi ketiga, pada posisi teman, anak akan merasa hanya satu guru yang dapat menolongnya. Guru tersebut
yang mampu membantu dirinya, hanya satu guru. Pada posisi pemantau, anak masih mendapat konsekuensi dari apa yang dia kerjakan. Iya, jadi apa yang dia kerjakan itu konsekuensinya apa? Pada posisi kelima tadi, kita menanyakan, jadi apa yang kita yakini. Jadi anak itu tidak dihukum, tidak melakukan konsekuensi dari perbuatannya, tapi kita tanyakan kembali, kita kembalikan kepada anak apa yang kita yakini. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, dan caranya bagaimana dalam memperbaiki kesalahan tersebut. Berarti posisi yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, kita masuk pada materi yang keenam, yaitu segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya agar mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, itu menurut Gossen. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau menebus kesalahan bisa disebut sebagai konsekuensi. Kalau restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi anak ditawarkan, kalau kamu berbuat seperti ini, apa hal yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat dirinya kembali. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasarnya tadi, yang 5 tadi, bertahan hidup, kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi kebutuhan hidup yang mana yang mendasari anak tersebut melakukan tindakan yang tidak baik. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Restitusi itu menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak itu diberi masukan, diajak untuk memperbaiki kesalahannya agar dia dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini segitiga restitusi. Sebelum masuk ke sini, mari kita ice breathing dulu supaya tidak ngantuk karena sudah jam-jam rawan. Ikuti saya nanti. Marina menari di atas menara. Jadi Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Siap, Dek? 1, 2, 3. Monggo berdiri, nama duduk. Berdiri. Siap. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Tepuk tangan.
Nah, supaya tidak ngantuk nih, ini sudah jam rawan. Jadi kalau restitusi tadi adalah proses menciptakan keadaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kalau dalam penerapannya ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita stabilkan dulu. Distabilkan identitasnya dulu. Jadi atas dasar apa, mengapa dia melakukan kesalahannya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi validasi. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu pasti punya dasar mengapa kamu melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir dengan menanyakan keyakinan. Karena tadi sudah membuat keyakinan kelas, sehingga ditanya lagi keyakinannya itu bagaimana. Karena kan sudah diyakini, kok tidak dilaksanakan. Nah, saya sudah melakukan praktik segitiga restitusi kepada 2 anak. Nah, berikut videonya sebentar. Nah, ini ada 2 video. Yang pertama ini video tentang segitiga restitusi yang pertama. Di sini ada mas kakak kelas 6 itu tidak mengerjakan PR. Mohon disimak sebentar. Kak, apakah kamu tahu ibu memanggil di sini? Iya Bu, saya tahu. Kakak pasti pernah melakukan kesalahan. Dan itu manusiawi, karena memang tidak ada orang yang sempurna. Tapi apa alasan kamu untuk tidak mengerjakan PR? Iya Bu, saya lupa. Saya harus membantu ibu menemani adik bermain ketika ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Menemani adik memang penting, tapi apakah bisa kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Apakah kamu meyakini tentang keyakinan kelas yang kita buat tentang kedisiplinan dalam mengerjakan PR? Iya Bu. Jika kamu yakin, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan tersebut? Iya Bu, saya bersedia. Apa rencana kamu supaya kamu tidak lupa dalam mengerjakan PR? Saya akan mengerjakan PR setelah pulang sekolah Bu, agar tidak lupa. Baiklah, Di sini kasusnya kemarin itu email berkata kasar kepada Safa. Dan ini kegiatan segitiga restitusinya. Email, apakah kamu tahu ibu memanggilmu ke sini? Iya, saya tahu Bu. Kenapa email? Karena saya berkata kasar kepada Safa Bu. Nah, memang yang dikatakan Safa itu membuat kamu marah. Dan itu manusiawi, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa berkata kasar seperti itu. Iya Bu, saya marah karena Safa memanggil saya dengan nama orang tua saya. Email, membela orang tua itu memang benar. Tapi, apakah bisa kejadian itu tidak terulang lagi? Bisa Bu. Nah, apakah kamu yakin tentang keyakinan kelas bahwa tidak boleh berkata kasar? Yakin. Nah, kalau yakin, apakah kamu bersedia untuk tidak mengulangi lagi berkata kasar? Ya, saya bisa Bu. Nah, apa rencana kamu selanjutnya? Saya akan minta maaf ke Safa dan tidak berkata kasar ke orang lain atau maupun siapapun. Iya, siap, bagus sekali. Nah, jadi anak kita tanyakan dulu, kita stabilkan identitasnya dulu tadi. Mengapa melakukan kesalahan? Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pasti dia punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir kita tanyakan lagi keyakinan kelas
apa yang sudah dia apa yang tidak dia laksanakan, apa yang dia langgar. Jadi ditanyakan lagi keyakinan kelasnya. Kemudian anak tadi diajak untuk memperbaiki diri dan kita kembalikan ke kelompoknya supaya anak ini memiliki karakter yang lebih kuat. Jadi diajak untuk memperbaiki diri kembali dari kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, ini sudah penjelasan dari saya. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Oh, nggih, monggo Bu Ju. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini mau bertanya, bagaimana strategi yang bisa diterapkan agar bisa merubah atau menggeser posisi kontrol sebagai manajer? Terima kasih. Langsung saya jawab saja nih pertanyaan dari Bu Ju. Bagaimana supaya kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer? Jadi bertahap Bu. Seperti saya ini dulu juga merasakan begitu. Ketika mempelajari modul 1.4 ini, ternyata semua posisi hampir pernah saya lakukan, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman juga pernah, kemudian sebagai pemantau. Mungkin kita juga pernah melakukan sebagai manajer, tapi tidak terasa. Jadi kita pelan-pelan mulai dari pemantau. Jadi diawali kita pasti sudah pernah melaksanakan sebagai pemantau. Jadi anak dikasih konsekuensi. Setelah itu kita ubah lagi cara berpikir kita. Oh, ternyata jika anak mendapat konsekuensi masih begini, masih mengulang kesalahan yang sama lagi. Jadi kita posisikan diri kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi tidak serta-merta kita langsung melaksanakan kegiatan itu. Jadi dilakukan secara perlahan, secara bertahap. Apalagi untuk anak usia di kelas rendah. Jadi tidak bisa kita tanya dengan kalimat-kalimat yang rumit begitu. Jadi apa keyakinan kelas yang kita? Nah, kelas 1 ditanya seperti itu pasti bingung. Jadi begini, anak-anak tadi, nah kamu tadi melakukan apa? Kok sampai temannya menangis? Kemudian ditanya lagi, kenapa kok kamu olok-olok dia begitu misalnya. Kemudian bagaimana supaya kamu itu bisa memperbaiki kesalahan kamu tadi. Nah, kita lakukan secara perlahan supaya dapat menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Begitu. Ada yang ditanya bagaimana Bu Ju? Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Monggo. Nggih, monggo Bu Eni. Ada pertanyaan Bu, bagaimana idealnya tahapan-tahapan yang harus dilalui agar bisa mencapai dan menerapkan budaya positif di kelas? Nah, ini tahapan-tahapan yang dilalui supaya menciptakan budaya positif di kelas. Nah, ini ada lingkaran budaya positif. Jadi kita mulai dengan membuat peraturan kelas. Dibuat peraturan, kemudian peraturan kita ubah lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi tahapan-tahapannya. Kemudian setelah membuat keyakinan kelas, kalau sudah diyakini anak-anak akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, timbullah menjadi lingkungan positif. Dari pembiasaan-pembiasaan tersebut akan membuat budaya positif
yang ada di kelas. Begitu. Nih, mau Bu Finis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan bertanya tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan keyakinan universal. Monggo. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu berarti sebuah keyakinan yang harus disepakati dalam satu kelas. Jadi harus semuanya bersepakat sehingga membentuk keyakinan kelas. Prosesnya jadi disepakati secara tersirat maupun tersurat ini. Kemudian prosesnya, nah ini tadi ya, pembentukannya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi dibuat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi tersirat seperti tadi, bertanggung jawab, melaksanakan kewajiban piket, atau kemudian mengerjakan tugas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan membuat yang tidak dapat dilakukan oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu membuat patuh pada guru, bertanggung jawab, itu kan ringan, yang bisa dilaksanakan oleh anak-anak yang dapat menimbulkan keyakinan kelas yang kemudian dapat membuat lingkungan yang positif sehingga terciptalah budaya positif yang ada di kelas. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak monoton, ditinjau lagi. Apa perlu ditambah atau ada yang perlu diubah begitu. Bagaimana Bu Finis? Ampun, jelas. Nah, sebelum kita mengakhiri, jadi setelah tanya jawab, ada refleksi dari apa yang telah saya sampaikan, mulai dari materi yang pertama yaitu disiplin, positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat tadi adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi monggo kita refleksi bersama apa sekiranya yang menarik dari materi yang saya sampaikan. Kemudian hal baru apa yang jenengan temukan dari materi yang saya sampaikan. Monggo, please. Ya, terima kasih. Dan di sini saya akan menyampaikan dari paparan yang sudah disampaikan tadi, saya bisa mendapatkan pencerahan atau ilmu baru bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik kita pasti memiliki alasan atau tujuan tertentu yang bisa saja terkait dengan 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi terima kasih, itu pesan yang saya sampaikan. Sampaikan kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh peserta didik. Kita seringkali menganggap bahwa peserta didik kita itu semuanya sama, padahal mereka mempunyai karakter, mempunyai minat, bahkan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, monggo barangkali ada lagi yang mau refleksi hal menarik apa yang disampaikan, yang didapat dari materi. Oke, monggo Bu Finis. Ya, terima kasih. Dari materi yang disampaikan oleh Bu Finis tadi, yang menarik bagi saya yaitu sebagai
control manager, yaitu materi yang memposisikan diri kita sebagai posisi control manager. Karena sering sekali kita memposisikan diri kita yaitu sebagai penghukum. Terima kasih. Benar sekali Bu Finis. Saya dulu juga begitu, ketika belum mempelajari ini seringkali memposisikan diri sebagai penghukum, pemantau, teman juga sering. Jadi kita perlahan belajar untuk memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Jadi kita berusaha untuk melaksanakan budaya positif ini di sekolah, sehingga apa yang kita inginkan menjadikan anak-anak yang memiliki karakter profil belajar Pancasila ini dapat terwujud. Terima kasih Bu Ju, Bu Finis. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jadi selama 1 jam ini saya terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita terapkan kepada peserta didik kita di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang impian kita bersama, dengan anak-anak, dengan peserta didik yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Jadi membuat budaya positif sehingga anak-anak dapat menjadi anak-anak yang membanggakan keluarga, orang tua, dan tentunya sekolah kita bersama. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.